Selamat menikmati alur cerita dari saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Madu aman buat kisah membara, alur hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Scene diawali dengan Archbishop yang kebingungan karena kenapa White Tower datang kemari. Oscar membalas, saya datang ke sini untuk membahas penjualan obat flu ke Dina. Hal itu pun seketika mengejutkan orang-orang itu. Mendengarnya, Archbishop menjadi cukup senang karena kedatangannya. Tepat sekali, dan mereka berdua juga punya kepentingan yang sama. Oscar bertanya apakah dirinya telah terlambat. Archbishop mengatakan bahwa mereka berdua juga belum sepenuhnya menyelesaikan obatnya. Jadi kau masih belum terlambat. Namun saat Oscar mengatakan bahwa White Tower sudah siap dan tinggal melakukan negosiasi seketika, Maine langsung menyela ucapannya dengan mengatakan bahwa itu pasti bohong, karena White Tower tidak memiliki uang ataupun teknologi untuk mengembangkan obatnya. Lalu setelah mendengar hal itu, Archbishop menjadi sedikit ragu dan bertanya, apa nama terakhirmu? Oscar. Namun, Oscar hampir keceplosan mengatakan bahwa dirinya adalah Oscar Sage. Dan ia pun langsung mengubah ucapannya menjadi Oscar Croshen. Mendengarnya, Archbishop bertanya, apakah ia benar-benar memiliki obatnya? Lalu sembari meletakkan sebuah kotak, Oscar berkata, ya memangnya siapa yang berani berbohong kepada Archbishop Ordo Eltera? Jadi ini adalah sampel dari obatnya. Melihatnya seketika membuat Archbishop senang dan bertanya, jika kami menyepakati negosiasi ini seberapa lama, kamu bisa memproduksi obat ini? Namun mendengarkan Archbishop mau menyetujuinya seketika membuat Maine menjadi kesal hingga tidak sengaja berteriak ke arah Archbishop. Hal itu pun membuat Archbishop semakin kesal kepadanya. Karena dari awal saja, Maine tidak mempersiapkan kesepakatan ini dengan baik. Dan bahkan, sekarang kau malah berteriak kepadaku. Namun Maine mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa dirinya masih belum mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat Kekaisaran. Dan, Oscar, memangnya kau sudah punya persetujuan dari Badan Pengawas Obat Kekaisaran? Namun Oscar mengatakan bahwa dirinya masih belum memiliki izinnya, yang seketika membuat Maine menjadi memiliki alasan untuk mengatakan bahwa dirinya dan Oscar memiliki kondisi yang sama, di mana mereka berdua masih belum memiliki izin. Ia juga mengatakan bahwa ia memiliki keunggulan karena mereka bisa memproduksi obat itu di seluruh pabrik yang tersebar di benua ini. Setelah mendapatkan persetujuan, dan jangan lupa bahwa kita sedang membicarakan White Tower yang Anda sendiri tahu. Seperti apa kondisi tower itu? Dan mengingat sejarah panjang dari Blue Tower, saya yakin bahwa pengobatan yang kami kembangkan bersama perusahaan farmasi terbaik adalah yang paling bagus. Mendengarnya, Oscar membalas, ya alasanmu cukup bagus, tapi terasa menjijikan mendengar perkataanmu tentang sejarah panjang Blue Tower di depan salah satu maje dari White Tower. Hal itu pun membuat Maine menjadi kesal dan berkata, hei, apa yang kau katakan? Sebaiknya tarik ucapanmu itu. Namun dengan tenangnya Oscar membalas, ya apakah aku salah? Bukankah berdasarkan sejarah Magic Tower yang pertama kali berdiri adalah White Tower? Mendengarnya Maine kesal karena bukankah perbedaannya hanya 5 tahun saja dan kau malah mempermasalahkan hal itu? Oscar membalas, apa kau katakan hanya 5 tahun? Menarik dengar ya. Beda 5 tahun yang kau bicarakan itu adalah jarak yang ingin ditutup oleh semua Master Blue Tower dan jarak yang tidak akan pernah tertutup dalam ribuan, tidak bahkan puluhan ribu tahun. Jadi itulah yang telah dikatakan sejarah. Dan sepertinya kau sudah melupakan dominasi pasar potion yang dilakukan oleh White Tower 20 tahun yang lalu. Namun saat Maine mengatakan bahwa itu hanya masa lalu, seketika ia merasakan aura yang sangat mengerikan terpancar dari Oscar yang sedang mengatakan, oh jadi itu kau lihat hanya sebagai masa lalu yang tidak ada yang mengingatnya. Ya jadi itu yang kau pikirkan. Lalu setelah merasakannya, Maine berujar di dalam hati, sensasi apa barusan, dan itu aura yang tidak mungkin dimiliki oleh mage level 2. Namun saat mereka ingin kembali melanjutkan perbincangannya, tiba-tiba saja pelayan masuk dan memberitahukan bahwa ada panggilan penting untuk Archbishop. Archbishop bertanya, memangnya panggilan itu dari siapa? Lalu pelayan itu mengatakan bahwa panggilan itu adalah dari Lord Vince.
Dan saat Archbishop mengangkatnya, tiba-tiba saja Lord daerah Vince berterima kasih kepadanya atas kebaikannya. Namun, Archbishop kebingungan karena ia tidak merasa telah melakukan sesuatu, dan kemudian Lord Vince mengatakan bahwa terima kasih telah mengirimkan obat untuk flu Kadina. Hal itu semakin membuat Archbishop semakin kebingungan, tapi Lord Vince melanjutkan perkataannya bahwa Elder White Tower mengatakan bahwa Anda telah mempersiapkan ini secara diam-diam. Jadi, oleh karena itu, saya berterima kasih kepada Anda, dan semua pasien yang telah mengkonsumsinya telah sembuh dalam beberapa jam saja. Jadi itu benar-benar sebuah keajaiban. Ini pasti berkat dari Dewi. Mendengarnya, Archbishop pun berpura-pura bahwa memang itu adalah hal yang ia lakukan, dan ia bertanya apakah ada efek samping setelah meminumnya. Lord Vince mengatakan bahwa sampai sekarang masih belum ada, dan ini sungguh luar biasa. Jadi apa Anda berkenan memberitahu saya jadwal kesediaan pengiriman keduanya, karena saat saya menanyakan itu kepada Elder White Tower, ia mengatakan bahwa itu terserah keputusan Anda. Dan hanya itu saja yang ia katakan. Tapi tenang, kami tidak sedang mendesak Anda. Lalu sembari memegangi kepalanya, Archbishop mengatakan bahwa mereka akan segera mengirimkan pasokan kedua setelah semuanya telah siap, dan itu tidak akan lama. Kemudian bersamaan dengan Lord Vince yang berterima kasih, Archbishop pun menutup teleponnya dan bertanya, apakah hal ini perbuatanmu, Oscar Croshen? Mendengarnya, Oscar membenarkannya, dan sepertinya ini telah berjalan dengan lancar. Namun Maine langsung komplain karena bukankah hal ini sudah melanggar aturan dari Badan Pengawas Obat Kekaisaran dan dia seharusnya dihukum. Oscar membalas, ya, tidak juga. Apakah pengetahuanmu tentang hukum sangat rendah? Karena, apakah kau tahu hukum tentang perang? Namun, Maine memintanya untuk tidak mengalihkan topik, dan kenapa kau menyeret hal itu? Mendengarnya, Oscar berujar di dalam hati, ya pasti 20 tahun ini sangat damai, karena jika tidak, bagaimana bisa mereka melupakan hal itu? Lalu Oscar menceritakan bahwa 20 tahun yang lalu, senjata yang merenggut banyak sekali nyawa saat perang melawan demon adalah pandemi. Jadi meskipun Mage menciptakan obatnya dengan cepat, namun Badan Pengawas Obat Kekaisaran terlalu lama untuk menyetujuinya, yang membuat banyak orang mati sebelum izin itu keluar. Jadi Yang Mulia menambahkan UU pada pasal 42 ayat 8, yang mengatakan bahwa obat yang ditujukan pada orang sakit yang disebabkan oleh perang akan dikategorikan sebagai obat khusus, dan hukum dari Badan Pengawas Obat Kekaisaran tidak bisa mempengaruhi hal itu. Namun, Maine membalas, tapi kan kita tidak sedang berperang saat ini. Oscar membalas, ada 3 kondisi yang dianggap sebagai perang. Yang pertama secara harfiah saat melawan spesies atau negara lain. Kedua, perang saat terjadi revolusi. Dan yang terakhir, di mana terjadi bencana dalam kategori B-class ke atas. Jadi karena flu Kadina umumnya adalah bencana rank B, maka itulah kenapa kita tidak perlu mematuhi aturan Badan Pengawas Obat Kekaisaran. Namun saat Maine ingin kembali mengatakan sesuatu, tiba-tiba saja ucapnya dipotong oleh Neil yang langsung mengatakan bahwa jika White Tower bisa melakukannya, maka kami pasti juga bisa melakukannya. Jadi kami akan mengirimkan obat ke wilayah Vince secepatnya. Tapi Archbishop langsung mengatakan bahwa, apakah kau tidak mengetahui situasimu saat ini? Namun Neil yang masih kebingungan bertanya, apa maksudnya? Archbishop mengatakan bahwa negosiasi kita telah berakhir sejak obat White Tower telah sampai di Vince, dan ditambah lagi, Lord Vince sudah menganggap bahwa aku telah bekerja sama dengan White Tower. Jadi aku tidak bisa berbohong dan mengatakan bahwa itu adalah hasil dari Blue Tower, kan? Namun Neil yang masih tidak terima. Ia menawarkan bagaimana jika saya akan menurunkan harganya. Tapi hal itu malah membuat Archbishop marah dan mengatakan bahwa berani-beraninya kau mengatakan hal itu. Dan apa maksudmu? Reputasiku bisa dibeli dengan uang. Namun saat Neil ingin menjelaskan seketika, Archbishop menyuruh mereka untuk diam dan kalian pergi saja dari sini. Lalu dengan kesal, Maine pun berdiri pergi, sembari memperingati Oscar karena dirinya pastikan akan membalas hal ini. Namun Oscar tidak terlalu mempedulikannya, dan malah berpikir, apakah para begundal selalu memiliki ucapan seperti villain yang sama dengan 20 tahun yang lalu? Dan ia juga mengatakan bahwa ia telah mendaftarkan hak paten untuk obat dan vaksin ke istana. Jadi, jika kalian ingin menjual obat kalian, maka kalian harus membayar komisi ke White Tower. Tapi jika kalian tidak mau melakukannya, maka buang saja obat-obat itu. Mendengarnya membuat Maine semakin kesal dengan perilaku Oscar kepadanya. Namun saat Neil ingin pergi dari sana, dengan berjalan melewati Oscar, tiba-tiba saja
Oscar mencium bau yang seketika membuatnya menoleh ke arah Neil, karena ia menyadari bahwa orang itu memiliki aroma yang sama dengan ciri-ciri orang yang telah memerintahkan seseorang untuk menghabisinya, yaitu aroma mint yang menyegarkan. Lalu setelah mereka berdua pergi, Archbishop pun meminta Oscar untuk duduk dan melanjutkan pembicaraan mereka. Kemudian ia bertanya bagaimana jika mereka membicarakan harga terlebih dahulu. Jadi berapa penawaranmu? Karena Blue Tower dan Nutek ingin 2 juta bells. Mendengarnya Oscar pun tersenyum, lalu mengatakan bahwa jika mereka ingin 2 juta, maka aku akan meminta 5 juta. Hal itu pun seketika membuat Archbishop tertawa dengan sangat terpaksa. Lalu scene berpindah ke beberapa jam kemudian. Di White Tower terlihat Fidelina yang sangat terkejut karena melihat cek yang bertuliskan 10 juta bells. Hal itu pun seketika membuatnya langsung memuji-muji Oscar karena telah membantu kelangsungan tower ini. Namun Hamel masih tidak menyangka dengan apa yang telah dilakukan Oscar, karena bahwa Archbishop saja tidak mungkin bisa memberikan bells sebanyak ini. Tapi Oscar mengatakan bahwa ada biaya tambahan. Mendengarnya Hamel kebingungan dan bertanya, memangnya biaya tambahan apa itu? Namun Oscar mengatakan bahwa biaya tambahan itu adalah biaya iklan. Dan to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih karena telah bergabung ke membership channel ini.